kami bergerak di bidang pengembangan serat alam, khususnya di rami, wool. Kemudian kami juga mendevelop serat alam yang lain, misalnya di sini ada kapas, kemudian juga ada sutra samia, ada juga kapas lokal Indonesia. Semuanya ini adalah serat alam punya Indonesia. Yang pertama kita cerita tentang rami. Rami itu nama latinnya Buchmeria nivea Elkaut, ya. Dia termasuk dalam tanaman yang berasal dari kulit batang. Kulit batangnya, diambil dari kulit batangnya. Karena serat alam yang lain itu ada yang diambil dari daunnya, misalnya serat nanas, ya. Ada juga yang diambil dari hewan, misalnya wool dari domba. Kemudian sutra samia, ini dari sutra jarak, ya, sutra singkong. Ada sutra liar, di sini ada sutra emas yang berasal dari pohon alpukat. Kemudian di sini ada Attacus atlas atau sutra liar yang berasal dari ini pohon sirsat. Ya, ini sutra liar, ini sutra yang sudah diternakkan. Di sini juga ada kapas lokal Indonesia dari Tuban. Ini yang namanya Brownesia, ini namanya Canesia. Ini juga asli Indonesia. Gitu ya. Kemudian tadi ada serat nanas. Ini serat nanas. Ini ada benang wool, benang nanas, benang rami. Jadi untuk rami, ini namanya inagres, ini serat pertama yang dihasilkan dari serat rami, itu masih mengandung getah sehingga cenderung lebih kaku. Untuk proses berikutnya nanti ada proses degaming untuk menghilangkan getahnya sehingga diperoleh serat yang lebih terbuka, lebih lembut, ya, lebih terurai. Ini namanya inafiber. Kemudian dilanjutkan, nanti kita lanjutkan dengan proses cutting RWO, akan dihasilkan rami fiber yang sudah mirip dengan kapas. Ya, ini sudah cukup terbuka. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan di proses berikutnya di carding menjadi slaver. Dari slaver inilah nanti ada persimpangan jalan. Kalau kita pengen manual, itu nanti menggunakan alat yang kita sebut jantra. Ya. Ini prosesnya, ini rami tadi menggunakan jantra, ya, hand spinning, handmade, pakai tangan. Kemudian kalau kita mau masuk ke mesin, nanti outputnya adalah benang seperti ini. Kalau ini pakai mesin, kalau itu yang jantra tadi manual. Gitu. Nah, semua serat alam hampir sama. Yang membedakan adalah fase-fase. Kalau kita bicara misalnya di sini ada kapas. Kapas, setelah biji kapas itu dewasa, matur, ya, ini masih banyak biji di dalamnya. Nanti ada proses gining untuk memisahkan antara biji kapas dengan serat kapasnya. Baru nanti diperoleh kapas yang sudah terpisah dengan bijinya. Nama prosesnya itu gining. Dari sini ya nanti langsung kalau kapas karena sudah seratnya pendek, itu langsung bisa masuk ke sana atau masuk ke mesin jantra kalau mau manual, atau masuk ke mesin pintal kalau mau secara pabrikasi, ya. Ini untuk kapas, rami sudah. Kalau nanas lebih unik mungkin, ya, karena nanas ini termasuk produk development. Selama ini teman-teman pemain nanas itu kebanyakan masih membuat benangnya itu dengan sambung manual, ya. Tapi kami di sini mencoba mendevelop nanas. Ini dari serat nanas yang berasal dari daun nanas, ya. Ini kita buang getahnya, prosesnya degaming. Kemudian akan dihasilkan serat yang sudah lebih terbuka, ya. Nah, ini ada proses pemotongan, ada proses pembukaan sehingga serat nanas ini sudah lebih terbuka. Ini kalau mau diproses manual dengan jantra, ini sudah bisa. Nanti tinggal nah ini proses pemelintiran itu kan prinsipnya seperti ini. Ya, nanti dia akan sambung menyambung terus, kan? Nah, ini prosesnya sama seperti ini, ya. Ini nanas. Kemudian output nanas sementara ini baru menjadi benang yang handspan, yang pakai tangan, yang manual. Untuk nanas ini, kalau kita mau lihat nanti produknya di sana, ya. Kemudian untuk bulu mentah, itu caranya dari domba kita cukur. Setelah kita cukur, namanya kita scoring, kita masak
akar lemak-lemak yang ada di dalam bulu domba ini larut. Ya, setelah larut, tentu nanti setelah bersih akan jadi seperti ini seratnya, ya, kotoran, daun-daunan keluar, kemudian sudah bersih. Setelah bersih, sama nanti bisa ke sana, ke arah manual dengan mesin Jantra. Kalau di Indonesia untuk mesin yang cocok, kompatibel untuk wool lokal ini belum kita temukan. Jadi sementara prosesnya masih pakai manual. Dan output hasilnya akan seperti ini. Ini kalau wool ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke produknya mungkin ya. Kalau tadi kita bicara nanas, benangnya ini, kainnya seperti ini. Karena ini menggunakan handmade atau istilahnya itu menggunakan tangan Jantra, maka karakter kainnya juga masih agak terkesan kasar ya, artinya tebel karena memang handmade ya. Dan ini produk development, kita katakan begitu, belum banyak yang mengolah serat nanas ini menjadi kain dalam arti yang dengan teknik yang tadi ya, kebanyakan kan sambung manual ya. Nah, kemudian untuk wool domba yang ini hasilnya akan seperti ini. Ini ketika kita tenun menjadi selendang, kemudian kita ecoprint, bahannya dari ini. Oke, kemudian rami, kita bicara rami. Kalau hasil handspinnya rami ini, kalau dibikin selendang karakternya akan seperti ini ya. Cuma ketika di ecoprint, nah dengan konteks ecoprint karakternya akan seperti ini. Ini yang menggunakan konsep hand spinning atau manual ya. Kalau pakai benang yang seperti ini outputnya akan jadi seperti ini, benangnya lebih lembut. Ini benang kain rami tapi menggunakan konsep ecoprint. Ini kain rami menggunakan pewarna teh ya, warna teh untuk serat alam ya.